Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih kasih kita kesempatan buat berjumpa. Walaupun kemarin itu pas waktu diajak sama Bunda Syifa yang pertama kali itu nggak pernah kepikiran kesini lagi gitu. Karena kan biasanya digilirkan gitu teh. Maksudnya karena lah barat setahun tuh kayaknya udah lebih kayaknya. Terus hamil sih. Oh, hamil ya teh? Iya. Nah, terus kemarin Bunda Syifa nanya lagi. Terus gimana Bun? Gitulah. Tapi boleh sambil berdiri, tapi itu rekaman kan? Nggak ada bisa digikon mah. Mana aja? Nggak, Dia mau ini nih teh berdiri. Dia udah melo paru. Jadi mohon maaf agak riwah dikit. Kemarin bawa satu anak, sekarang udah jadi dua aja. Insyaallah sore hari ini di sore yang penuh berkah ini ya. Tadi Ete menyinggung Umi Wanti itu juga cukup menyadarkan kita ya. Ternyata waktu kita di dunia tuh sangat singkat sekali. Ketika baru aja beliau nyampe tuh di rumah beliau, orang udah buru-buru mengukur badan beliau ya nggak sih? Mau bikin kafannya, buru-buru nyiapin buat mandinya gitu. Seakan-akan, nih aku baru diumumin loh meninggal. Kok udah disiapin aja segera gitu. Karena memang kewajiban kita sebagai orang yang tinggal itu untuk menyegerakan si mayit. Tapi kalau di posisi kita nih yang meninggal, tuh baru nyampe di rumah baru talata lu gitu. Orang lah mau gua kain kafan langsung. Baru aku lah biasa kok. Karena mau dibawa ke kampung lo kan. Terus ayalah disiapkan. Paling mungkin cuman beberapa, mungkin 1 atau 2 jam, cuman rasanya nggak sampai pula 2 jam dari beliau datang itu sampai kemudian karena mengejar sholat zuhur dan segera dibawa ke kampung gitu. Jadi Wabi berpikir kan, emang sesingkat itu sebenarnya kehidupan di dunia. Tapi betapa banyak kita lebih menggalaukan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Deh orang tuh lah punya rumah, wah alunya lewat mantra aja baru gitu. Tapi kalau di sini udah pada punya rumah ya. Deh orang tuh lah fotonya maksimnya baru gitu ya. Deh orang tuh segala macam yang kita galaukan itu adalah titel atau status kita di dunia. Nah, pernahkah kemudian kita berpikir kira-kira dengan kondisi kita saat ini, mari Bu, bagaimanakah posisi kita di akhirat gitu ya? Dibawanya ke situ. Ini Pak. Yuk. Enggak, dia mau ini. Dia merangkak. Dia sebenarnya mau Merangkak nih. barang. Karena latar aja bawah tuh teh. Nggak apa-apa. Jadi ternyata kehidupan itu sangat amat singkat gitu, dan makanya Allah itu di dalam surat Al-Asr itu mewasiatkan kepada kita. Udah ada yang nyampein surat tadabbur surat Al-Asr kan ya di sini? Al-Asr. Hah? Belum Apa udah? Iya. menghafal mungkin Tentang tadabbur surat Al-Asr itu kan cuma 3 ayat ya. Al-Asri wal asri. Itu kan cuma 3 ayat. Tapi di situ kan Allah bersumpah demi waktu. Ayat pertamanya demi masa. Kemudian yang kedua, ayat keduanya tuh Allah bilang, sesungguhnya semua orang berada dalam kerugian. Sini tuh. Biasa aja enggak ada doang. Terus kemudian ayat yang ketiga itu Allah bilang kecuali, Allah bilang demi masa, semuanya orang itu, Allah bersumpah demi masa semuanya orang itu berada dalam kerugian. Berarti Allah sendiri memang menyatakan kita ini semuanya merugi. Kita semua ini mengalami kerugian gitu. Nah di surat sebelum At-Takatsur itu ya, setelahnya itu Al-Humazah, sebelumnya itu At-Takatsur. Nah itu berkaitan dengan bermegah-megahan.
Di Al-Humazah juga berkaitan dengan bermegah-megahan. Kemudian Allah bilang di tengah-tengahnya itu, sesungguhnya demi masa manusia itu merugi. Karena apa? Karena sibuk aja mikirin dunia. Di surat sebelumnya bahas tentang bermegah-megahan. Surat setelahnya juga membahas tentang bermegah-megahan. Kemudian di ayat ketiga itu Allah jelaskan, kecuali orang-orang yang beriman. Sini nak. Gendong aja lah sambil berdiri enggak apa-apa. Iya. Ini sama lah kenal ini. Suaminya kenal. Kemudian di ayat ketiga, Dia lah turun tangan sama. biasanya aman-aman aja. Ente-nya enggak doang. Nenek Dewi sama Kurin. Kemudian di ayat yang ketiga itu disampaikan kecuali gitu. Kecuali orang-orang yang beriman. Di situ Allah mengatakan kata orang-orang, berarti bukan pribadi. Berarti orang-orang yang bersama-sama, orang-orang yang berjamaah. Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi orang-orang beriman itu berarti orang-orang berjamaah. Misalnya nih, kita sholat sendiri, pahalanya berapa? 1 derajat. Sholat berjamaah, pahalanya jadi berapa? 27 derajat. Kalau dia harusnya sholat berjamaah 27 derajat, kemudian dia memilih sholat sendiri, rugi nggak tuh? Rugi. Nah itu orang-orang yang rugi. Jadi di sini Allah bilang orang-orang beriman. Jadi memang orang-orang yang bersama-sama gitu. Kemudian mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal soleh bareng-bareng yuk. Amal apa nih yang mau kita kerjakan? Misalnya nih kayak ibu-ibu arisan. Yuk yasinan yuk. Yuk bareng-bareng kita ngafal anaba gitu bareng-bareng. Ya kan? Sebelum maghrib kita semuanya bareng-bareng ngulang-ngulang anaba gitu. Terus ngulang bareng-bareng agak 20 kali. Kan kalau nenek-nenek sendiri tuh suka baru satu kali ngulang udah ngantuk aja lah. Lupa lah isya saya. Kalau Umi Wafi sih ya. Umi Wafi kan udah kalau dibiarin sendiri tuh kadang karena mungkin kecapean juga jadi lah tekan tuh aja. Tapi kan kalau bareng-bareng ada kawannya. Gitu kan ulang. Nanti tuh udah ngulang dari 1 sampai 10, ngulang udah 20 kali udah. Sekarang giliran gantian, baca satu-satu sambung ayat gitu. Itu pelan-pelan dikumpulin lama-lama selesai juga. 3 surat, 4 surat, 5 surat gitu. Tahu-tahu udah setengah dari juz 30 aja. Tahu-tahu kan surat-surat di belakang itu udah pernah kita hafal, tinggal murojaah. Nah, besok arisan ini apa namanya tadi? KWT. Besok-besok nih KWT-nya tasyakuran, hataman juz 30. Kan bentar lagi Ramadan nih. 100 hari lagi, kurang lagi 100 hari lagi, bentar lagi Ramadan. Apa bentuk persiapan kita menyambut Ramadan? Nah, jangan sampai pertemuan-pertemuan ini menjadi pertemuan-pertemuan yang akan kemudian tidak memberi wasiat sama sekali ketika di akhirat. Harapannya pertemuan-pertemuan arisan ini, pertemuan KWT ini, amal soleh apa lagi nih yang mau kita kerjakan? Wah, apa nih gitu. Maka nanti kelak di akhirat mereka akan saling mencari teman-temannya. Ete tuh manyo gitu. Sama kayak tadi. Ibu-ibu pada nungguin temennya kan? Sialay ngalung tibolay, sialay pelang lele, sialay. Oh, apa luna, sialay santalay gitu kan? Ayo telepon ya gitu. Seperti itu banawa di dunia mencari kawan-kawan awak. Tapi apakah kemudian kawan-kawan di dunia awak kok kemudian nanti di akhirat akan mencari awak juga? Lah salame di masuk ke surga. Lah kan mencari awak. Maka jadikanlah arisan ini kemudian menjadi wadah buat ibu-ibu semua untuk menjadi sarana agar kemudian saling mencari dan memanggil-manggil saudaranya kelak di surga. Ramadan nampak pokoknya ya Allah ada nampak Wafi maaf belum hafal semua namanya. Anggap aja yang hafal-hafal dulu ya. Semoga ibu-ibu tidak bersedih gitu ya. Mana Bunda Syifa nak nampak dia ya Allah Bunda Syifa kok di mana gini gitu. Apa kau nak adanya? Oh siapa Bunda Syifa tuh? Insya Allah kan itu ikut nyambut dulu arisan kami apa nampak gitu. Kita nggak, Allah itu tidak menilai hasil. Yang Allah lihat itu adalah usahanya kita. Tentang siapa yang kemudian terwarnai atau terajak sama kebaikan kita, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tugas kita mengajak sama kebaikan aja
gitu. Ayo ibu-ibu, kita nih bulan ini target kita amal sunnah yang kita selesaikan adalah istighfar 100 kali sehari. Siapa yang belum ngelis gitu ya. Bulan depan kita challenge amal yauminya salawat Nabi 100 kali sehari. Bulan depan lagi sholat duha gitu. Itu ya udah ini ya, udah Ramadan aja. Tapi menjelang itu Allah melihat kita mempersiapkan dalam menyambut Ramadan. Karena bagaimanapun Bu Wanti itu almarhumah nggak bisa ikut Ramadan kan. Jadi tuh ya, Wafi ada baca ilustrasi kematian gitu ya. Ketika dia meninggal tuh, dia mimpi dia mati gitu. Dia meninggal. Terus dia mimpi orang-orang menangisi dia. Terus dia mimpi orang-orang memandikan dia. Apalah orang rame-rame memandikan dia gitu. Terus dia mimpi orang mengafani dia. Udah tuh dikafanin, kemudian orang-orang mengantarkan kubur. Dia mimpi orang-orang menguburkannya gitu. Kemudian dia terbangun ketika orang-orang telah pergi mengantarkannya, dia terbangun. Oh, rupanya hanya mimpi, katanya gitu. Oh, ternyata cuma mimpi. Terus ketika dia terbangun itu, tapi mana pakaianku? Kenapa cuma ada kain putih ini saja? Kan nggak ada lagi pakaian kita kan? Cuman kain kafan doang. Barulah ketika itu dia tersadar kalau dia ternyata benar-benar meninggal, bukan mimpi. Kemudian dia berteriak, ayah gitu, ibu, dipanggil semua nama anak-anaknya. Kenapa aku sendiri? Kenapa aku sendiri? Mana yang lain? Dan pasti kita akan mengalami yang namanya ketakutan yang amat takut. Bayang nggak Bu? Kita aja nih mati lampu, nggak ada nampak satu titik cahaya pun, nggak ada nampak satu titik cahaya, sesak nafas kita tuh. Kok kalah mana gitu kan? Bayangin ini sesak, sempit. Belum lagi tuh kalau melihat orang dikubur tuh kita kan disasaan mana sapas badan awak tuh kan. Dibuain liang tuh dia ditutui lo jo kayu-kayu. Tuh tanah tuh yo bana ditakan-takan mana dipade-padean mana gitu, saking yo bana pade mana gitu. Nah, gimana coba perasaan kita kelak di sana? Tapi kemudian orang-orang yang kemudian bersahabat karib dengan Quran, dia hadirlah membersamainya gitu. Terus kita ketakutan, kamu siapa? Sayalah sahabat karibmu ketika di dunia. Nah, sahabat karib itu yang seperti apa? Jangan-jangan Al-Quran kita hari ini sudah mulai berdebu. Karena saking jarangnya kita sentuh. Mungkinkah kemudian Quran kita yang berdebu itu bersaksi kalau dia jadi sahabat karib kita selama di dunia? Jangan-jangan kalau dibandingin Quran sama HP sekarang lebih percaya HP jadi sahabat karib dibanding Quran. Gitu ya ibu-ibu. Jadi semoga habis pertemuan ini, agar ini bukan tidak menjadi pertemuan yang sia-sia saja. Mana sia-sia. Kami seperti kata Teh Fauzia, sekali pertemu sebuah sekali risana sebuah aja kan. Dapet lo mengkanan dapet lo smek. Iya dapet lo kira ambola jatah giliran arisana. Gitu nah sia-sia dah. Itu kan bab dunianya. Tapi bab akhiratnya, kehidupan dunia kita ini sebentar. Nah, bagaimana agar kemudian pertemuan arisan ini kemudian menjadi pertemuan yang panjang sampai ke akhirat sana. Berkahnya gitu. Kemudian orang-orang yang beramal soleh saling menasehati. Jadi Allah tahu sesama manusia itu ukuran bajunya beda-beda, sepatunya beda-beda, seleronya beda-beda, pandapeknya beda-beda, latar belakang berbeda, orang tua berbeda, otomatis pasti ada perbedaan-perbedaan dan gesekan-gesekan. Kemudian di sini Allah tegaskan saling menasehati. Sudahkah di antara kita berjalan dengan mudah proses saling menasehati? Jangan-jangan masih banyak sagannya di antara wa. Sagan miko burua lu aja ke wa lelo sih takui gitu. Padahal menasehati itu di sini Allah tegaskan ya. Orang-orang itu sejatinya dia merugi kecuali orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh dan saling menasehati. Berarti biar kita nggak rugi harus saling menasehati terhadap hal-hal yang hak, hal-hal yang benar.
Kemudian saling menasehati dalam kesabaran. Karena Allah tahu manusia tuh nggak langsung plek berubah dah gitu. Ada proses. Jadi awak yang menasehati sabar. Pandai malah 3 kali 10 kali ngejaan menurut itu nah ada. Ya maksudnya itu sudah payah menahan hati mah gitu. Menasehatinya nggak kayak gitu konsepnya. Kalau kita benar-benar ngamalin nih 3 surat ini agar kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Karena nih 74 usia kita itu baru sampai duhanya di akhirat. Ibu-ibu semua. Sedangkan di dunia itu, di akhirat itu nggak ada ujungnya lagi. Pergi nih kita takziah. Banyak tuh kan kuburan-kuburan tuh usianya sudah 100 tahun, 150 tahun ya nggak? Belum juga kiamat-kiamat lagi. Masih di kuburan dia gitu. Belum lagi yang kalau emang sudah kiamat kemudian di akhirat. Dan kebayang nggak tuh antri satu-satu. Beda kalau bikin paspor mah banyak petugasnya ya. Nggak satu, cepat selesainya. Walaupun ngantri terasa sama kita nggak capek kita nunggunya. Tapi kalau di situ satu-satu Allah hitung dari sejak dia hidup dan dari Nabi Adam sampai terakhir. Kebayang nggak lamanya gimana? Itu baru proses persidangan aja tuh, baru menghitung belum persidangan. Selama itu terus kita masih pusing memikirkan dunia aku daripada akhirat. Paling di dunia aku sampai sholat duha ya. Dari wajah gue sampai sholat duha saking sebentarnya gitu ya. Nah hari ini tuh sebenarnya Afi mau nyampein tentang bab ridho ya. Ini dalam buku Tazkiyatun Nafs karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sama Imam Al-Ghazali. Nah ini sangat indah sekali tentang bab ridho ya. Apa perbedaan antara ridho dengan sabar? Ada yang tahu? Nanti dikasih semangka. Disponsori sama tuan rumah. Ada yang tahu bedanya ridho sama sabar? Ada yang tahu nggak? Apa perbedaan ridho dengan sabar? Atau sama? Kan guru-guru semua nih kan. Apa perbedaannya Bu? Beda lah. Kalau reda itu pendapat saya sih mengikhlaskan apa yang terjadi dan yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Kalau sabar? Ya kalau sabar menahan diri untuk tidak berbuat yang di luar aturan-aturan agama supaya kita berani menjadi orang-orang yang menjadi pilihan gitu. Hampir tepat. Nah, semangka satu. Iya. Yang merah apa yang kuning? Jadi sabar itu benar, dia menahan. Sabar ya sebentar lagi berbuka. Sabar ya insya Allah nanti sembuh. Sabar ya sebentar lagi juga bakal sore, nggak panas gitu. Bentar lagi hujan. Hujan nih, sabar sebentar lagi teduh gitu. Menahan. Sabar itu menahan. Sedangkan redho itu menerima. Menerima otomatis kalau misalnya nih ada 2 orang, dia memilih sabar. Dia sakit, dia memilih sabar. Berarti dia berharap rasa sakit ini hilang. Kalau orang yang redho, dia menerima. Rasa sakit itu mau lama, mau sebentar, dia terima. Itu redho. Beda ya? Nah, sabar nih, kalau berdasarkan textbooknya nih, sabar adalah menahan diri dari amarah dan kekesalan ketika merasa sakit sambil berharap derita itu segera hilang. Jadi dia berharap, ayolah hilang segera rasa sakit ini, dia sabar. Tapi dia berharap rasa sakit ini segera hilang. Sedangkan redho berlapang dada atas ketetapan Allah dan membiarkan keberadaan rasa sakit walaupun ia merasakannya. Redho ya, membiarkan rasa sakit itu walaupun dia merasakannya. Keredoannya itu kemudian meringankan deritanya. Karena hatinya dipenuhi oleh ruh, yakin dan ma'rifah. Bila redho semakin kuat, ia mampu menepis seluruh rasa sakit dan derita. Jadi orang-orang di Palestina dan Gaza itu, mereka redho dengan kondisi dan keadaan mereka.
Makanya mau diamputasi tanpa anestesi sekalipun, it's okay. Mau dia sesar sekalipun tanpa anestesi, oke. Nggak ada dia, ya Allah, bilolah kemerdekaan. Awak lu ngomongnya, ya Allah lamu tanggal 1 lah. Kayak lah bilo binti gua. Baru itu doang kita jauh sekali. Karena mereka tuh sudah redho, makanya kualitas mereka juga beda sama kita. Mereka redho kelaparan. Dan mereka redho Allah pilih sebagai penduduk Gaza, Palestina. Makanya Allah berikan mereka kemuliaan dan keutamaan, meninggal langsung masuk surga tanpa hisab karena meninggalnya syahid. Lanjut ya. Kemudian Anas bin Malik meriwayatkan, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Jadi ujian yang Allah berikan terhadap hidup kita ini pasti ya. Karena itu bukti cintanya Allah kepada kita. Ketika ada yang bertanya, "Nya ndak sembayang, nya ndak Islam, pokok lama nih duitnya jadi orang kaya, bisa pe kamari." Karena Allah tidak mencintai dia. Silahkan nikmati hidupmu ini, kece Allah. Beko tinggal mencampaan sih ke dunia. Ke narako. Tiba di narako tanya kecaan ke Allah ya. Ya Allah, ambillah sadonya harato ambo selama di dunia Tuhan, tolong ganti sama iman. Tidak bisa. Walaupun sedikit keimanan yang ada di dalam jiwa kita ini, inilah nanti yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka yang gak tahu ada ujungnya. Tubuh aku yang marason sakinya minum ayam nanah manggalangga tuh. Tubuh aku yang marasoan wak makan duri-duri kaktus tuh dek wak saking lapanya. Tubuh yang di dunia aku hancur badan wak dek mengkonsumsi itu tuh kan dek wak lapa tuh makan nyobalian ya Allah dek mau dia tuh sakit bayang nggak tuh tak ada ujungnya dah, sangat-sangat mengerikan. Jadi karena iman yang Allah berikan kok, itu adalah harta yang paling mahal dibandingkan harta-harta di duniaku sekalipun gitu. Ya. Barang siapa yang redho, niscaya ia akan mendapatkan redhonya. Nah, dengerin poin terakhirnya nih. Barang siapa kesal dan benci, niscaya dia akan mendapatkan murkanya. Kalau bahasanya ama-ama jawab apa nak? Ambo cinta sama bunda gitu. Tuh bunda taraga kini sambala dowo lah. Dimasak sambala dowo. Le suko apa? Ayah ya, gitu nak. Yang ayah bunda masak ayah suko gitu nak. Itu yang sebenarnya cinta nak? Atau kayak kok dia sama sambawo sambala dowo. Tapi kece ayah ya cinta ke bunda. Iko ya bunda gue lah berang lah ya. Pasti kita akan bertanya-tanya, otomatis bukti kita cinta sama Allah itu Allah, kita redho dengan ketetapan Allah. Nah, kemudian Allah berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan menunjuki hatinya. At-Taghabun ayat 11. Kemudian Al-Qamah berkata, ini tentang musibah yang menimpa seseorang yang mengerti bahwa musibah itu datang dari Allah, lalu ia pasrah kepada Allah dan redha. Falanuhyiyannahu hayawatan thayyibah. Maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kemudian Abu Muawiyah Al-Ansar menjelaskan maksud kehidupan yang baik itu adalah redha dan qanaah. Maka suatu ketika Ali bin Abi Thalib mendapati Adi bin Hatim tengah bersedih. Beliau bertanya, "Mengapa kamu bersedih wahai bermuram durja?" gitu kepada Adi bin Hatim ya. Kemudian Adi menjawab, "Apa tidak boleh? Sedangkan 2 anakku baru saja terbunuh, pun mataku baru saja tercungkil." Ali bertutur, "Wahai Adi, barang siapa redho terhadap ketetapan Allah, maka sesungguhnya ketetapan Allah itu tetap terjadi dan dia mendapat pahala. Dan barang siapa tidak redho terhadap ketetapannya, sesungguhnya tetap terjadi." Ya enggak? Nak niu terjadi aja enggak? Terjadi aja gitu. Mana redho nak niu bagus kayak gitu aja ya enggak? Ketetapan Allah itu akan tetap terjadi, tetapi amalan orang itu pun terhapus.
Ndak jadi awak dapat pahala dah. Allah lagi ujian, awak redo, Allah berikan awak pahala. Tapi kalau Allah lagi awak ujian, kita tidak redo, ndak jadi awak dapat pahala dah. Gitu ya. Barang siapa redha terhadap bagiannya, Allah akan meluaskan dan memberkahinya. Begitu pula sebaliknya, gitu ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, aku tidak lagi memiliki kebahagiaan selain menerima apa yang ditakdirkan bagiku. Beliau pun pernah juga ditanya, apa yang paling Anda senangi? Beliau menjawab, semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redha adalah pintu Allah yang terbesar, surga dunia dan tempat istirahatnya para ahli ibadah. Hari ini Allah, selama di dunia ini Allah meminta kita untuk redha atas takdir dan ketetapan-ketetapan Allah. Karena sejatinya ketika kita berharap surga, yang kita butuhkan adalah redhanya Allah. Karena tidak akan mungkin, kalau Ustadz Azam sering menjelaskan ya, anggaplah nih, kita hidup di dunia ini Allah kasih usia 73 tahun. Anggaplah hitungan tahun dunia sama hitungan tahun di akhirat itu sama. Kemudian kita beramal soleh sepanjang 73 tahun itu. Kemudian kata Allah, jika bukan karena redha Allah masuk surga ya, cukup 73 tahun aja kamu di surga ya. Keluar lagi kata Allah. Neraka lagi kata Allah. Makanya kita berharap redhonya Allah, dan Allah meminta kita untuk redha kepadanya. Mungkin itu saja. Barakallahu fikum. Mari kita amalkan sedikit demi sedikit. Semoga pertemuan-pertemuan ini kemudian dapat bersaksi kelak di hadapan Allah, menjadi pertemuan yang baik, menghadirkan kebaikan dan keberkahan. Banyak maaf dari Wafi, mungkin ada ibu-ibu yang mau menambahkan, mau melengkapi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh saya. Kalau tanya jawab sambil berdiri ya jawabin, bisa tanya jawab. Makan roti bisa. Baiklah, ibu-ibu, alhamdulillah sudah selesai tadi pembahasan Ustazah Wafi tentang ridho ya. Ridho ini memang sesuatu yang sangat luar biasa dan tidak semua orang bisa melakukannya. Karena dia tergantung pada kekuatan iman kita, kemudian suasana hati kita pada Allah, kemudian tergantung pada kuatnya hubungan kita dengan Allah. Kalau misalnya sholat